Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa Ibaska TV yang dimuliakan Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Malam hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam program ngaji kitab yang insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengkaji kitab Ususut Ta'amul Ma'al Qur'anil Karim karya Dr. Wasfi Ashur Abu Zaid. Kitab ini membahas tentang prinsip-prinsip penting dalam pola interaksi kita dengan Al-Quran, sehingga kita membaca Al-Quran terasa nikmat, kita berhadapan dengan Al-Quran, kita merasakan ini adalah satu tali yang menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mulai tilawah Al-Quran, kita tidak sekedar melakukan rutinitas semata, tetapi benar-benar Al-Quran yang di hadapan kita jadikan sebagai pedoman, sebagai petunjuk, sebagai panduan yang akan membawa kita kepada kebaikan. Kitab ini bisa di-download melalui link ini, silahkan di-scan QR-nya, dan nanti insya Allah akan langsung membawa kita ke link. Di link itu bisa di-download. Kalau saya sendiri, alhamdulillah saya cetak ya, dan saya sudah izin ke Dr. Wasfi Ashur Abu Zaid untuk membagikan kitab ini kepada jamaah sekalian. Dalam kitab ini, Dr. Wasfi Abu Zaid menjelaskan beberapa hal, bahwa Al-Quran huwal hablul mamdud bainana wa bainallahi ta'ala. Al-Quran adalah tali yang menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seberapa kuat kita berpegang kepada tali itu, maka sedekat itu kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seberapa kuat kita mengikuti petunjuk Al-Quran, maka sekuat itu pula kita akan terus berada di jalan kebenaran. Seorang muslim tanpa Al-Quran, ini kata beliau, jasadun bila ruh, seperti jasad tanpa ruhnya, wa zulmatun bila nur, kegelapan tanpa cahaya, wa aqlun bila ilm, akal tanpa ilmu, wa badanun bila afiyah, dan fisik tanpa kesehatan. Hadzal Quran bihi yahyal fardu. Dengan Al-Quran satu individu bisa hidup. Wa bihi taqumul usrah. Dengan Al-Quran satu keluarga bisa bangkit dengan mulia. Wa bihi yatakafalul mujtama'. Dengan Al-Quran satu masyarakat akan saling kuat menopang satu sama lain. Wabihi tatawahhadul ummah. Dengan Al-Quran umat ini akan bersatu. Wabihi tas'adul insaniyah. Dan dengan Al-Quran ini maka kemanusiaan akan terus berada dalam kebahagiaan. Dan umat manusia tidak akan mendapati sesuatu yang dapat menyelamatkan mereka dari kesesatan kecuali kembali kepada Al-Quran yang mulia ini. Nah, untuk berinteraksi dengan Al-Quran ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan agar tilawah kita bisa menjadi semakin nikmat, bacaan Al-Quran kita semakin meresap, menghafal Al-Quran menjadi kebahagiaan. Kemudian Al-Quran menjadi teman kita dalam kehidupan ketika kita tahu apa kunci-kuncinya, bagaimana cara membuka rahasia-rahasianya, dan insya Allah ada beberapa hal yang bisa kita lakukan agar interaksi kita dengan Al-Quran bisa semakin produktif dan memberikan kebahagiaan. Al-asasul awal, prinsip pertama,
ma'rifatu qimatil Qur'an, mengetahui nilai Al-Quran. Prinsip kedua, ma'rifatu maqasidil Qur'anil Karim, memahami maksud, tujuan, dan rahasia diturunkannya Al-Quran. Al-asasus tsalits, ma'rifatullahi ta'ala wal qurbu minhu. Dasar yang ketiga, mengenal Allah dan berusaha untuk mendekat kepadanya. Al-asasur rabi' at-tilawatus sahihah. Prinsip keempat, tilawah yang baik. Al-asasul khamis, prinsip yang kelima, al-hifdhu, menghafal Al-Quran. Al-asasus sadis, al-fahmu. Prinsip keenam, paham dengan apa yang kita baca. Al-asasus sabi' al-amalu wa tatbiq. Prinsip yang ketujuh, mengamalkan dan menerapkan perintah-perintah Al-Quran dan arahan-arahan Al-Quran. Al-asasus tsamin, prinsip yang kedelapan, at-tabligh, menyampaikan pesan-pesan Al-Quran. Al-asasut tasi' al-jihad, prinsip kesembilan, jihad. Dan al-asasul ashir, as-sabru, prinsip yang ke-10 adalah sabar. Nah, mari kita kaji, kita kupas beberapa hal terkait dengan prinsip-prinsip ini sehingga menjadikan hidup kita menjadi lebih berkualitas, menjadi lebih bermakna, dan tidak akan pernah maju, tidak akan menjadi lebih baik umat ini kecuali dia berpegang teguh kepada Al-Quran. Prinsip pertama, ya, dalam berinteraksi dengan Al-Quran adalah ma'rifatu qimatil Quran. Ma'rifatu qimatil Quran, memahami nilai Al-Quran. Seberapa besar kita menghargai Al-Quran, maka sebesar itu pula kita akan mampu menggali ruh, menggali isi, menggali rahasia-rahasia yang terdapat dalam Al-Quran. Bagaimana caranya? Yaitu dengan mengetahui nilai Al-Quran itu sendiri. Yang pertama, Al-Quran kalamullah. Al-Quran adalah kata-kata ucapan Allah. Fahadha laisa kalamu alim, bukan kata-kata ulama, bukan kata-kata seorang akademisi, intelektual. Wala da'iyatun minad du'a, bukan juga kata-kata seorang da'i. Wala faqihun minal fuqaha, bukan pula kata seorang ahli fikih. Wala muslihun minal muslihin, bukan kata-kata seorang pembaharu, seorang pelopor-pelopor kebaikan. Tetapi innama huwa kalamu khaliqil khalqi. Tetapi Al-Quran ini adalah kata-kata sang pencipta seluruh makhluk, wa raziqil alamin, dan pemberi rezeki seluruh alam semesta. Jadi dengan menyadari ini adalah kalamullah, wa fadlu kalamillah ala sa'iril kalam ka fadlillahi ala sa'iri khalqih, dan keutamaan Allah dibandingkan kalam-kalam yang lainnya seperti keutamaan Allah dibandingkan dengan makhluknya. Makhluknya maha penuh kekurangan, makhluknya penuh dengan keterbatasan, sementara Allah maha sempurna, maha segala-galanya. Artinya Al-Quran yang menjadi kalamullah jauh lebih tinggi nilainya daripada kitab apapun yang ada di dunia ini. Berikutnya, yang kedua, nilai Al-Quran. Al-Quran adalah hidayatun lil muttaqin. Al-Quran adalah hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa yang ingin mendapatkan hidayah, inspirasi, petunjuk, maka ada di Al-Quran. Berikutnya, Al-Quran yahtawi ala ma ja'at bihil kutubus sabiqah. Al-Quran ini mengandung apa yang ada pada kitab-kitab terdahulu. Sebelum Al-Quran ini, sudah banyak kitab lainnya yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul yang sebelumnya.
Nah, Al-Quran ini memuat semua kandungan-kandungan yang ada pada kitab-kitab sebelumnya. Jadi kalau kita baca satu buku ensiklopedi hasil revisi bertahun-tahun dari karya sebelumnya, maka ini adalah kodifikasi akhir dari semua muatan-muatan pesan, muatan-muatan wahyu yang ada pada kitab-kitab sebelumnya. Ada di Al-Quran. Maka ketika kita sudah pegang Al-Quran, tidak perlu lagi kitab-kitab yang lainnya. Wah, tidak perlu Taurat, tidak perlu Injil. Al-Quran sudah mengandung, sudah berisi isi dari kitab-kitab tersebut. Berikutnya, Al-Quran lahu asma' tumbi'u an makanatihi wa qimatihi. Al-Quran itu memiliki nama-nama yang menunjukkan kemuliaannya. Contohnya Al-Quran itu adalah Az-Zikrul Hakim, peringatan yang bijak. Al-Quran itu hudal linnas, memberi petunjuk, wabayinat, memberi bukti dari petunjuk dan pembeda. Qad ja'akum minallah nur wa kitabum mubin, telah datang kepada kalian cahaya dan kitab yang memberi penjelasan. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran tidak semata-mata bacaan yang kita baca lalu setelah itu kita simpan untuk kita baca lagi beberapa waktu yang lama, atau hanya dibuka mungkin pas Ramadan saja. Al-Quran ini adalah kitab ajaib, kitab yang luar biasa, memiliki kandungan makna yang sangat dahsyat. Berikutnya, Al-Quran wal masdarul wahid alladhi yumkinu an nathiqa fihi bisya'ni qisas sabiqin wa alimil ghaibah wa alimil ghaibi wa syahadah. Al-Quran ini satu-satunya referensi yang bisa kita percaya, yang bercerita tentang orang-orang terdahulu, alam gaib, dan juga alam nyata. Semua itu disebutkan dalam Al-Quran. Suatu ketika ada seorang yang bertanya kepada Ali bin Abi Thalib. Ternyata orang di masjid masih pada ngobrol gitu ya. Lalu ada yang nanya, Sayyidina Ali, bagaimana ini kok malah ngobrol di masjid? Oh, rupanya sudah terjadi. Ini sudah disampaikan oleh Rasulullah dulu. Dan beliau sudah menyampaikan juga solusinya. Solusinya apa? Solusinya adalah kitabullah. Saat sekarang ramai riuh media sosial. Orang berkata apa yang bisa dikatakannya. Orang mau bicara apapun yang pengen diucapkannya. Dilihat oleh jutaan manusia di seluruh dunia. Ramai bising medsos kita hari ini. Dalam keadaan seperti itu, apa petunjuk yang bisa kita ambil? Rasulullah sudah ngasih tahu, kitabullah. Ambil Al-Quran. Fihi naba'u ma qablakum. Dalam Al-Quran terdapat informasi orang-orang yang sebelum kalian. Wa khabaru ma ba'dakum. Terdapat kabar orang-orang yang akan datang, kejadian yang akan datang setelah kalian. Wa hukmu ma bainakum, dan terdapat keputusan, terdapat solusi atas masalah yang menimpa. Ini banyak sekali keutamaan-keutamaan yang disampaikan oleh Sayyidina Ali tentang Al-Quran. Wal faslu laisa bil hazl, wa man tarakahu min jabbar qasamahu Allah. Wa man ibtaghal huda fi ghairihi adallahu Allah, dan seterusnya yang menunjukkan bahwa Al-Quran ini adalah kitab yang mulia, la tanqadi ajaibuhu, yang tidak akan pernah habis-habis keajaibannya bila kita ingin menggalinya. Berikutnya, Al-Quran ini izzul ummati wa dzikruha wa majduha. Al-Quranu fihi izzul ummati wa dzikruha wa majduha. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah sebab kemuliaan umat ini, sebab kehebatannya, sebab kemenangannya. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum. Di surat Al-Anbiya, sungguh telah kami turunkan kepadamu satu kitab fihi dzikrukum, yang di dalam kitab itu terdapat sebab-sebab kemuliaan.
Jadi syarafukum wa fakhrukum wa irtifa'ukum, kemuliaan, kebahagiaan, kebanggaan. Itu kapan? Ketika kita dekat dan ingin mengamalkan Al-Quran. Berikutnya, Al-Quran itu nurun lil qulubi wa nurun lil buyuti. Bahwa tilawah Al-Quran menjadi cahaya bagi hati dan cahaya bagi rumah kita. Caranya bagaimana? Caranya dengan memperbanyak tilawah Al-Quran di rumah, sehingga rumah kita itu menjadi rumah yang bercahaya. Berikutnya, Al-Quran Al-Kitabus Samawi Al-Wahid alladhi lam tamtaddu ilaihi yadun bit-tahrifi wala bit-taghyir. Al-Quran adalah kitab samawi yang tidak ada penyimpangan sedikit pun. Beda dengan kitab-kitab yang lainnya yang sudah diubah-ubah isinya. Al-Quran, satu huruf pun tidak ada yang berubah, satu kata pun tidak ada yang tertinggal, dan semua itu ke atas kita lihat bersambung secara mutawatir sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini kitab ajaib ini. Sudah berlalu ribuan tahun, tetapi masih asli seperti penulisan pertama kali. Berikutnya, Al-Quran juga memiliki sifat-sifat yang menunjukkan keagungannya. Berikutnya, Al-Quran juga kitab lil bashari jami'an, kitab untuk manusia secara keseluruhan, dan seterusnya. Kemudian juga Al-Quran yashmulu alal hayati jami'an. Al-Quran itu mencakup segala bidang kehidupan, mau makanan, minuman, ke pasar, pendidikan, ekonomi, sosial, dan seterusnya. Itu Al-Quran memberikan petunjuk yang terbaik atas apa yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya, Al-Quran fihi sa'adatun lil bashariyah. Al-Quran menjadi sebab kemuliaan umat manusia. Mau mulia, yuk baca Al-Quran, dekat-dekatlah dengan Al-Quran. Nah ini, nilai Al-Quran, ini perlu kita sadar. Sehingga ketika kita berhadapan dengan Al-Quran, kita tidak sekedar megang saja, tilawah saja, baca saja, tetapi berusaha menghadirkan makna-makna, kandungan-kandungan yang terdapat pada ayat-ayat tersebut. Al-asasus tsaniyah, sekarang kita masuk yang kedua. Bagaimana caranya supaya interaksi kita dengan Al-Quran bisa powerful? Ma'rifatu maqasidil Qur'anil Karim. Ini yang kedua, memahami maksud dan tujuan dari Al-Quranul Karim. Dalam kitab Al-Wahyu Al-Muhammadi, di sini beliau menyebutkan ada 10 maqasidul Quran. Ya, mulai dari menjelaskan hakikat rukun agama yang ketiga, rukun agama yang 3. Allah, al-ba'tsu, al-amalus salih. Berikutnya menjelaskan apa yang tidak diketahui oleh manusia dari perkara risalah, nubuwah, dan seterusnya. Berikutnya, ikmalu nafsil insan, menyempurnakan hati atau jiwa manusia. Ini tujuan Al-Quran datang, menyempurnakan jiwa. Al-islahul insani al-ijtimai was-siyasi as-siyasi wal-watani, melakukan perbaikan di bidang masyarakat, kemudian politik, dan juga dalam negeri. Berikutnya, pengakuan Islam, takrir mazayil Islam al-ammah, pengakuan atas keutamaan Islam yang mulia, fit takalif syakhsiyah, dalam hal pembebanan individu atas tugas-tugas dan perintah. Berikutnya, tujuan Al-Quran menjelaskan tentang hukum Islam secara politis dan internasional. Bagaimana bentuknya, apa dasarnya, dan bagaimana prinsip-prinsip awalnya. Berikutnya, al-irsyad ilal islah mali. Banyak ya, memperbaiki keuangan. Berikutnya, islah nizamil harbi, memperbaiki nizam, aturan, tata aturan perang.
Kemudian ita'un nisa jami'al huquqil insaniyah, memberikan kepada manusia semua hak-hak kemanusiaan, agama, sipil, dan seterusnya. Kemudian yang ke-10 tahrirur raqabah, memerdekakan budak. Nah, Dr. Rashid Ridha itu pendapat beliau. Nah, yang berikutnya adalah pendapat dari Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Apa tujuan diturunkan Al-Quran? Tashihul ibadah, memperbaiki tashihul aqidah, memperbaiki akidah. Takrimul insan, memuliakan manusia. Taujihun nas ila husni ibadah, menunjukkan manusia kepada ibadah yang terbaik. Ad-da'watu ila tazkiyatin nafsil basyariyah, ajakan untuk berusaha memperbaiki diri. Takwinul usrah, membentuk keluarga. Dan berikutnya ad-da'wa ila alamin insan muta'awin, mengajak ke seluruh manusia yang melakukan kerjasama. Berikutnya, kalau dari Ahmad Ar-Raisuni, ini pakar faraid juga, kata beliau maqasid Quran itu ya 6. Maqsad tauhid, maqsadul hidayah, maqsadul tazkiyah, maqsadul rahmah, dan maqsadu iqamatil haqqi wal adli. Ini yang menjadi yang keenam, maksud taqwimil fikri, tujuan untuk memberikan kebaikan dalam cara berpikir. Nah, ini yang disampaikan oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi terkait dengan maqasid, tujuan dari diturunkannya Al-Quran. Nah, sebetulnya Al-Quran sendiri sudah menyebutkan tujuan diturunkannya itu apa. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihillah man ittaba'a ridwanah. Telah datang kepada kalian cahaya dan kitab yang jelas, yang dengan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk siapa yang melewati tempat-tempat yang sulit. Berikutnya, Al-Quran sendiri menjelaskan, Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas. Kitab ini kami turunkan litukhrijan nas, untuk mengeluarkan manusia dari keburukan kepada kebaikan. Juga untuk membuat kebahagiaan. Al-Quran turun, ma anzalna alaika al-Qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan Al-Quran kepadamu agar kamu celaka. Nah, apa manfaatnya sih? Kita tahu maqasid nuzulul Quran atau maqasidul Quran, kita tahu maqasid dari Al-Quran. Yang pertama, ma'rifatu maqasidul Quran, memahami bahwa pengetahuan tentang maqsadul Quran atau maqasidul Quran itu adalah jalan yang paling selamat untuk membawa kepada pemahaman dari risalah Qur'aniyah Islamiyah dalam bentuk yang benar. Jadi yang pertama, Pak, kita paham ini pintu masuk. Maka pintu ini harus dijaga. Berikutnya, ma'rifatu hadhil maqasidil amasidaru 'inda qiraatil Qur'an wa tadabbuh. Kita bahas prinsip-prinsip maqasid syariah secara umum, lalu kemudian kita terapkan apa prinsip-prinsip itu ketika kita tilawah Al-Quran. Maka tilawah Al-Quran ini nilainya sangat tinggi. Ada juga maqasid Al-Quran ini untuk memperbaiki pemahaman kita tentang sunnah. Kadang-kadang kita suka hati itu tidak pas gitu ya, ketika kita tidak paham tentang maqasidus sunnah an-nabawiyah, tujuan dari sunnah Nabi. Berikutnya, al-mizan wal mi'yar adalah takaran dan timbangan untuk mengukur seberapa banyak dosa kita yang kita lakukan, berapa kebaikan yang kita lakukan. Begitu kita baca Al-Quran, kita langsung tahu sebetulnya kita yang lagi sehat atau sakit. Begitu kita pengen baca lagi, berarti kita sehat. Begitu kita pengen cepat berhenti, mungkin ada hal yang perlu diperiksakan. Nah, berikutnya yang ketiga, dalam interaksi dengan Al-Quran, kita yakin bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Ma'rifatullah ta'ala
wal qurbu minhu, berusaha mendekat kepada Allah, paham tentang Allah, dan berusaha untuk lebih dekat di sisinya, atau lebih dekat bersama Allah. Nah, bagaimana cara kita mengenal Allah? Cara kita mengenal Allah dengan dua macam. Yang pertama, tariqul kitabil manzur, dengan menempuh, memperhatikan kitab yang terlihat di alam semesta. Jadi Al-Quran ini ya memberikan kita pedoman untuk mengelola tanah, mengelola harta, mengelola kehidupan dengan baik. Kenapa? Salah satunya, memang alam semesta ini diciptakan untuk manusia dalam meningkatkan ibadah kepadanya. Jadi, Thariqul Kitab Al-Manthur, kita lihat ya, sekitar kita ini adalah bagian dari kalamullah yang bisa kita wujudkan. Kemudian yang kedua, Kitabullah Al-Mastur. Jadi ada kedua, Kitabullah Al-Manthur dengan Kitabullah Al-Mastur. Kitab Allah yang tertulis. Apa itu? Al-Quran. Jadi ada apa yang ada di alam semesta ini, kita cari inspirasinya di dalam Al-Quran. Kemudian juga kita sekali-sekali kita lihat bagaimana keindahan alam ini, karena disitulah kemudian Allah Subhanahu Wa Taala ingin mengenalkan dirinya lebih dalam kepada kita melalui alam dan juga melalui Al-Quran yang kita baca. Al-Asasur Rabi', prinsip yang keempat, bagaimana supaya interaksi kita dengan Al-Quran semakin erat, semakin nikmat. Kita berusaha untuk tilawah yang benar. At-tilawah as-sahihah. Al-Quran bukan diturunkan di Indonesia, diturunkan di Arab, maka akan mengikuti ejaan lahjah bahasa Arab ketika membacanya. Inilah pentingnya kita perlu guru, kita perlu syekh gitu ya, sehingga dia bisa membetulkan bacaan kita itu benar-benar sudah tepat sesuai dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya jadi tilawah ya. Bagaimana caranya supaya tilawah kita nikmat? Yang pertama, istisyar halawatil Quran. Berusaha menjaga, menghadirkan, menumbuhkan ras kenikmatan Al-Quran. Berikutnya, tamyizul Quran an ghairihi indal qira'ah. Sudah membebaskan orang lain dari baca ketika kita muliakan Al-Quran. Begitu kita muliakan Al-Quran, maka disitulah Al-Quran akan membuka pintu-pintu kebaikan untuk kita. Berikutnya, al-qira'atu bit-tajwid. Baca Al-Quran dengan tajwid. Nah, ini ketika kita bacanya sudah tajwid, kita bisa membuka kitab-kitab tafsir, berusaha memahami makna dan mufradatnya. Berikutnya adalah yang kelima, at-tartil al-mutqin. Membaca bacaan dengan perlahan, seakan-akan kita membaca Al-Quran itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perlu kita perhatikan. Berikutnya, al-asasul khamis al-hifdhu. Prinsip yang kelima adalah menghafal Al-Quran. Dan sekali hafal, jangan sampai ditinggalkan, murojaah terus. Karena itu adalah amanah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Nah, di antara sebab-sebab yang memudahkan menghafal ini, kelihatan ya, ulul himmah, ada semangat yang tinggi, harapan yang tinggi, ikhlasun niyah, ikhlas dalam berniat, sidqul azimah, jujur dalam keinginan, dalam tekad, dalam harapan. Dan berikutnya adalah taqwallah wal qurbu minhu, berusaha untuk takut kepada Allah dan mendekat kepadanya. Berikutnya al-asasus sadis, prinsip yang keenam dalam proses membaca Al-Quran ya. Ini ada satu hal yang menarik ya, saya tandai di sini.
Jadi i'lam anna bidayatal ilmi huwa hifdzul Qur'an. Jadi kenapa kita proses anak-anak kita bisa lebih cepat menghafal Quran? Sebab bidayatul ilmi hifdzul Quran. Permulaan ilmu itu adalah hifdzul Quran. Wa kullu ayatin tahfadhuha babun maftuhun ila Allah Ta'ala. Setiap satu ayat yang engkau hafal itu menjadi pintu terbuka menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ayat yang engkau lupakan ayat-ayat itu babun mughlaq, menjadi pintu tertutup, ya, pintunya tertutup, hala bainaka wa baina rabbik, yang akhirnya menghalangi kita untuk melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi penting sekali untuk jaga Al-Quran. Setelah Al-Quran dihafal, kita jaga, karena ini akan menyambungkan kita kepada rahmat Allah di hari kiamat. Berikutnya adalah al-fahmu. Faham. Faham ini bagaimana caranya? Bagaimana caranya supaya kita paham dengan ayat-ayat Al-Quran? Usahanya doi. Usahanya bagaimana? Usahanya dengan belajar. Belajar bahasa Arab, belajar terjemahan, datang kepada ustadz dan seterusnya. Untuk kita paham apa maksud tujuan Al-Quran. Ibnu Qayyim menjelaskan tentang qimatul fahmi, nilai sebuah pemahaman. Itu beliau menyatakan al-fahmus sahih nikmah. Sesungguhnya pemahaman yang baik adalah nikmat. Maka berusaha kita membuka diri, mengambil informasi, dan minta kepada Allah agar memiliki pikiran yang baik sehingga kita dapat memahami hal itu dengan baik. Ada beberapa tingkatan dalam memahami Al-Quran. Yang pertama, memahami kalimat-kalimat dan kata-kata. Mufrodat Al-Quran. Pemahaman kedua, memahami kisah-kisah dalam Al-Quran. Makna surat, makna kisah Nabi Yusuf, kisah Nabi Hud, dan ayat ini maksudnya ini, surat ini maksudnya ini. Nah, ada pemahaman yang lebih tinggi lagi, yaitu pemahaman yang mendalam, yang membawa kita kepada maqasid syariah. Ini paham kosakata, paham makna surat, dan kita paham apa pesan-pesan yang ingin disampaikan, yang ingin dipahami oleh yang ingin Al-Quran, yang Al-Quran ingin kita memahaminya. Nah, salah satunya kata beliau dengan tafsir maudhu'i. Misalnya belajar dalam Al-Quran, itu ayat di mana saja kita kumpulkan, kemudian kita pahami. Keluarga dalam Al-Quran dibahas di ayat mana saja, kita kumpulkan, berusaha kita pahami. Ini kata beliau memiliki pengaruh yang sangat hebat ketika kita mau seperti ini. Yang ketujuh, al-amal wa tatbiq. Nah, amal dan tatbiq, amal dan penerapan. Mengamalkan dan menerapkan apa yang kita pahami dari Al-Quran, petunjuk-petunjuk dan arahan Al-Quran, ini adalah buah dari pemahaman sebelumnya. Dan begitu kita paham, ya seharusnya kita amalkan. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallah. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran ini kepadamu dengan benar, agar engkau litahkuma bainan nas, menghukum manusia, mengatur manusia, memanajerial manusia, memimpin manusia, bima arakallah, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Ya, wa hadza kitabun anzalnahu mubarak fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Kitab ini kami turunkan kepadamu penuh keberkahan. Fattabi'uh, maka ikutilah.
wattaqu la'allakum turhamun, dan bertakwalah kepada Allah agar kalian dicintai. Dan banyak hal yang menunjukkan berkali-kali amal soleh dalam Al-Quran itu menunjukkan pengamalan tentang Al-Quran. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji Rasulullah, wa innaka la'ala khuluqin azim, sungguh engkau benar-benar memiliki akhlak yang agung. Bagaimana sih keindahan akhlak Rasulullah sampai dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu? Bunda Aisyah kemudian menyatakan, kana khuluquhul Qur'an. Sesungguhnya akhlaknya adalah Al-Quran. Jadi begitu kita mengamalkan Al-Quran, maka kita mendapatkan khuluqun azim. Nah, dalam pengamalan ada beberapa tingkatan. Yang pertama adalah dairatun fardiyah, tingkat personal, yaitu bagaimana memperbaiki diri kita secara pribadi, melembutkan hati, membersihkan diri, sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ya, yang pertama ini dairah fardiyah. Yang kedua dairah usariyah, level keluarga. Ini tanggung jawab setiap bapak untuk memperhatikan penerapan Al-Quran di tengah-tengah keluarganya. Contohnya tentang sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Perintahkan anakmu, istrimu, keluargamu untuk sholat, wastabir 'alaiha, dan benar-benarlah engkau bersabar atasnya. Karena nyuruh orang sholat itu bukan 1 kali 2 kali gitu ya. Bahkan anak-anak sudah besar, ya masih terus perlu untuk diingatkan, dibangunkan, disuruh, yaitu bagian dari wastabir 'alaiha. Perintah keluargamu dan benar-benar bersabarlah dalam menjaganya. Berikutnya, qu anfusakum wa ahlikum nara. Bebaskan, selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Apapun yang mendekatkan kita kepada neraka, kita jauhkan keluarga kita dari itu. Nah, level yang ketiga, dairah mujtama'iyah, lingkungan masyarakat. Bagaimana kita mengajak masyarakat kepada kebaikan melalui organisasi, melalui lembaga, melalui yayasan, melalui partai, melalui jam'iyah, atau apapun yang bisa kita lakukan dakwah Al-Quran secara masif ke tengah masyarakat dalam bentuk bantuan sosial, dalam bentuk bantuan keluarga miskin, dalam bentuk penyelenggaraan kegiatan pendidikan atau apapun untuk membawa nilai-nilai Al-Quran ke tengah masyarakat. Dan yang berikutnya adalah dairah alamiyah, level internasional, level seluruh dunia, bagaimana agar kita bisa bawa nilai Al-Quran ini ke penjuru-penjuru dunia. Berikutnya yang ke-8 adalah at-tabligh, menyampaikan nilai-nilai Al-Quran, ya, menyampaikan kandungan-kandungan Al-Quran. Ini dalam surat Al-A'raf disebutkan, walladzina, dan mereka, yumassikuna bil kitabi, yang memegang teguh kitab ini, wa aqamus shalah, dan menegakkan salat, inna la nudhi'u ajral muslihin, sesungguhnya kami tidak akan pernah menyia-nyiakan pahala orang yang melakukan perbaikan-perbaikan. Jadi soleh itu baik, tetapi di atasnya adalah muslih, yaitu berusaha untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Dimulai dari apa? Dari yumassikuna bil kitab, yaitu at-tamassuk bil kitab, memegang Al-Quran untuk pribadi kita, lalu kemudian kita berusaha untuk melakukan perbaikan di tengah masyarakat. Dan ingatlah, inna la nudhi'u ajral muslihin,
kita tidak akan atau kami tidak akan pernah menyia-nyiakan usaha orang yang berusaha melakukan perbaikan. Nah, wujubud da'wah ala kulli muslim. Wajib berdakwah kepada setiap muslim. Kalau sholat itu furidat, diwajibkan ba'dal amil ashir minal bi'tsah, setelah tahun ke-10 diutusnya Rasulullah. Zakat, puasa, haji, dan jihad pun begitu. Tetapi kalau dakwah, itu sejak awal turun wahyu, langsung ada perintah. Ya ayyuhal muddathir, qum fa'andir. Wahai orang berselimut, bangun dan berilah peringatan. Memberi peringatan itu adalah dakwah. Dan ini bukan hanya tugas para ulama, tugas para guru, tugas para ustadz, tugas para syekh. Dakwah adalah tugas setiap muslim yang terkandung dalam makna hadis ballighu anni walau ayat. Sampaikanlah dariku meskipun cuma satu ayat. Rasul beliau berdakwah, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaik. Wahai Rasul, sampaikan apa yang diperintahkan kepadamu. Kemudian mukmin Ali Yasin, di surat Yasin misalnya, ada cerita, ada kisah bagaimana keluarga di situ, di surat Yasin diperintahkan untuk berdakwah walaupun mereka diancam untuk dirajam dan mendapatkan tantangan yang besar dari kaumnya. Dalam Al-Quran juga terdapat kisah seorang yang beriman dari keluarga Fir'aun. Satu orang, di surat Ghafir kita bisa membaca rinciannya. Waqala alladhi amana ya qaumi ittabi'uni ahdikum sabila ar-rasyad. Atau waqala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanahu ataqtuluna rajulan, dan seterusnya. Waqala alladhi amana ya qaumi inni akhafu alaikum mithla yaumil ahzab, dan seterusnya. Jadi ini menunjukkan bahwa Bani Israel kan ada nabinya. Ada Nabi Musa, ada Nabi Harun, ada Nabi Daud, ada Nabi yang lain. Tetapi di sini tetap menceritakan bagaimana seorang sipil, seorang yang berada di tengah-tengah Fir'aun, dia beriman sendirian, dia tetap tidak lepas dari kewajiban untuk berdakwah. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa dakwah, nilai bahwa dakwah Al-Quran ini merupakan bagian dari kewajiban setiap muslim. Walaupun memang ada orang-orang wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Ada orang-orang yang secara khusus memang dia ditugaskan untuk dakwah. Ya, ditugaskan secara fokus untuk mengurusi dakwah ada. Tetapi kewajiban dakwah ini merupakan bagian kewajiban setiap muslim. Berikutnya, asas yang ke-9, prinsip ke-9 dalam hal interaksi dengan Al-Quran adalah al-jihad. Jihad. Jihad di sini bukan jihad angkat senjata, ya. Walaisal maqsudul jihad huna al-qital, wa innamal jihadu bil Quran. Tetapi jihad dengan Al-Quran. Jadi وهو ما عبر عنه القرآن حين قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. Jangan mengikuti orang-orang kafir, tetapi berjihadlah, lawanlah mereka dengan perlawanan yang sangat besar. Ini Allama Abu Su'ud menjelaskan tentang hal ini. Fala tuti'il kafirin, jangan taat orang kafir, ay faqabil dzalika bis-sabati wal ijtihad fi ad-da'wati wa izharil haqqi wat tashaddudi ma'ahum. Jadi dalam menghadapi propaganda orang-orang kafir, ya, dalam menghadapi propaganda orang-orang yang ingin menghancurkan Islam, lalu jangan sampai kita pun ikut termakan dengan propaganda itu.
Jangan sampai kita ikut-ikutan dengan propaganda itu. Lawan. Jadi adanya narasi-narasi yang buruk, narasi-narasi yang tidak baik, ya lawan. Jahidhum bihi jihadan kabira, lawan mereka, narasi mereka dengan narasi yang sama atau lebih kuat lagi. Dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah ya. Narasi perjuangan Palestina misalnya, ini mendapatkan sambutan yang luar biasa. Kita tahu bahwa sebelum tanggal 7 Oktober itu ada usaha untuk normalisasi hubungan dengan Israel. Bahwa Israel itu biasa aja. Israel itu ya hanya ingin memperjuangkan tempat tinggalnya saja. Itu konflik antar etnis, kira-kira begitu. Gak usah kita besar-besarkan, itu biarlah mereka yang berurusan. Nah begitu frame yang ingin dibangun sebelum tanggal 7 Oktober. Lalu pada akhirnya sebelum tanggal 7 Oktober itu akan ada kerjasama antara Israel dengan negara ini, dengan negara ini, dan juga Israel itu akan melakukan operasi untuk menghabisi semua orang yang anti Israel di berbagai negara di dunia atas nama normalisasi tadi. Tetapi Masya Allah, dengan adanya serangan 7 Oktober yang dilakukan oleh Hamas itu, apa yang terjadi? Yang terjadi luar biasa. Ada perang opini, dan kita tahu bagaimana pengaruhnya di dunia ini. Israel pada akhirnya terpinggirkan, mereka langsung terlihat boroknya, langsung terlihat kejahatannya. Perjuangan Palestina ini menjadi perjuangan yang masif di seluruh dunia, dan pada akhirnya itu menjadi namanya tamhis. Tamhis itu waliyumahhisallahu alladhina amanu, untuk mengkaji, mencari, meneliti mana orang-orang yang beriman, mana orang-orang yang tidak beriman. Maka anti-Zionis, anti-Israel itu berkembang di seluruh dunia, dan kita lihat sekarang, Masya Allah, perjuangan Palestina ini tidak hanya perjuangan angkat senjata. Yang mereka lakukan sebetulnya apa? Perjuangan opini, perjuangan memperbaiki cara pandang masyarakat terhadap Masjid Al-Aqsa, perjuangan untuk melihat Masjid Al-Aqsa tidak hanya milik orang Palestina saja, tetapi ini milik umat Islam di seluruh dunia. Dan ini pada akhirnya untuk meneliti, untuk menggali kembali mana musuh-musuh Islam yang sudah menyusup ke negara-negara Islam, lalu satu persatu masyarakat mulai ramai-ramai melihat ini ada musuh di sini, jangan sampai kita biarkan. Nah ini bagian dari wajahidhum bihi jihadan kabira. Perang opini lawan dengan opini, perang informasi lawan dengan informasi. Wajahidhum bihi ay bil Quran. Bil Quran, lawan mereka dengan Al-Quran. Lawan dengan dakwah Al-Quran kemanapun. Ini bagian dari jihad. Sama, ya ayuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghluz alaihim. Wahai Nabi, lawan orang kafir, orang-orang munafik, keraslah kepada mereka, yaitu dengan cara apa? Dengan cara menyebarkan Al-Quran, dengan cara mendakwahkan Al-Quran. Ini bagian dari jihad kita, yaitu dengan terus mendakwahkan Al-Quran kemanapun berada. Walaupun orang kafir nggak mau sebetulnya. Ishma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Kita baca Al-Quran, kita menyebarkan dakwah Al-Quran, itu akan semakin marah orang-orang yang dalam hatinya tidak ada iman kepada hari akhirat. Bahkan mereka menyatakan, la tasma'u li hadzal qur'ani walghaw fihi la'allakum taghlibun. Jangan kamu dengar Al-Quran ini, jangan biarkan orang lain mendengarkan, kalian bisa kalah. Dan ini contoh juga jihad yang dilakukan oleh Fatimah binti Khattab dan suaminya Khabbab ketika melawan Umar bin Khattab. Umar siapa yang berani? Ya, tetapi
Fatimah binti Khattab mempertahankan keyakinannya, dia lawan kekerasan Umar, kebengisan Umar, kejahatan Umar itu dengan bertahan kepada Al-Quran, bertahan kepada agamanya sampai akhirnya dia dipukul. Tetapi kemudian kekuatannya untuk bertahan itu menjadikan Umar bin Khattab mendapatkan hidayah. Ya, sebagaimana yang sudah kita baca, kita ketahui dalam sejarah. Dan yang berikutnya adalah yang ke-10, bagaimana prinsip interaksi kita dengan Al-Quran, as-sabru. Ya, as-sabru, sabar, bertahan. Kemampuan kita untuk bertahan dalam kebaikan, kemampuan kita bertahan dalam kesabaran, ini bagian dari pola interaksi paling penting dari Al-Quran. Dalam surat Al-Asr misalnya, semua manusia rugi kata Allah, kecuali 4, yaitu orang beriman, orang yang beramal saleh, orang yang saling berwasiat dalam kebaikan, dan orang yang saling berwasiat dalam kesabaran. Dengan yang pertama, iman dan amal saleh itu akan menyempurnakan pribadi seseorang. Dengan sabar, tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri, saling berwasiat dalam kebaikan, dan dengan kesabaran itu dapat menyempurnakan orang lain, sama-sama maju dalam kebaikan. Fahadha as-sabru huwa az-zadu 'ala at-tariq. Sabar adalah bekal dalam perjalanan. Alladhi yu'inu 'ala at-tariq, yang dapat membantu dalam perjalanan. Wa bihi yatajawazul muslim al-'aqabat, dan dengan itu akhirnya seorang muslim dapat melalui berbagai macam rintangan. Ibnu Qayyim al-Jauziyah ini ya, beliau menyatakan fil qalbi sya'athun ya yulimmuhu illa al-iqbalu 'ala Allah. Kadang-kadang hati kita itu ada masalah, ada penyakit. Tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali kita menghadap kepada Allah. Wabihi wahsyah, dalam hati itu ada rasa takut. La yuziluha illal unsu bihi, tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali kita mendekat kepada Allah. Dan fi khalwatihi, dengan berdua-duaan dengannya. Wa fihi huznun, dalam hati itu ada rasa sedih. La yudhibuhu illa sururu bima'rifatihi wa sidqu muamalatihi, tidak ada yang bisa menghilangkan rasa sedih itu kecuali bahagia dengan mengenal Allah. Wa fihi qalaqun, dalam hati itu ada kegelisahan. La yuskinuhu illa al-ijtima'u alaih, yang kita tidak bisa menenangkan hati itu kecuali kita datang dan berlari kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fihi niranu hasarat, dalam hati itu ada api penyesalan. La yutfi'uha illa ridha bi amrihi wa nahyihi wa qada'ihi, yang tidak ada bisa memadamkan api itu kecuali ridha dengan perintah Allah, dengan larangannya, dan dengan ketentuannya. Wa mu'anaqatu sabri ala dzalika ila waqti liqaihi, dan terus memeluk kesabaran dengan kuat hingga akhirnya kita menghadapnya. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, ini sabar disebutkan 16 kali dalam Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa kesabaran ini adalah satu hal yang sangat penting untuk kita perjuangkan. Kemampuan untuk bertahan, kemampuan untuk bersabar, ini adalah sebuah kekuatan kita untuk menyelesaikan, untuk menghadapi permasalahan apapun. Wal aqibatu innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dan pada akhirnya di ujung perjalanan orang-orang bersabar akan mendapatkan pahalanya, mendapatkan balasannya dengan ganjaran yang tidak terbatas.
Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, sudah sampai kita di khatimah, di akhir kitab ini, bahwa ini beliau penulisnya, Dr. Wasfi Ashur Ali Abu Zaid. Kita terima kasih kepada beliau atas kitab ini. Sebagai kesimpulan, untuk menguatkan interaksi kita dengan Al-Quran, maka paling tidak ada 10 asas, 10 dasar yang perlu kita perhatikan ya, yaitu memahami tentang nilai Al-Quran, memahami maqasid Al-Quran, ma'rifatullah, berusaha untuk membacanya dengan baik, menghafal Al-Quran, faham Al-Quran, mengamalkan dan menerapkan, berdakwah dan menyampaikan kandungan Al-Quran, kemudian kita berjihad dengan Al-Quran, dan terus bersabar untuk mengamalkan nilai-nilai Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita untuk terus menikmati interaksi kita dengan kitabullah yang mulia ini, kita dapat memenuhi hak-haknya, dan kelak di akhirat Al-Quran yang mulia ini akan menjadi hujjah, akan menjadi pembela kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.